bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan barang yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Pagi ini kita kembali diingatkan Tuhan untuk memiliki hati seorang hamba. Sama-sama katakan hamba. Yuk kita buka Alkitab kita, Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Baca sama-sama yuk supaya lebih seru, semangat. 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ulang lagi 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ciri-ciri seorang hamba harus banyak berterima kasih sama Tuhan, banyak bersyukur sama Tuhan. Nggak pantas ngomel, nggak pantas bersungut-sungut, nggak pantas protes sama Tuhan. Katakan amin. Ya, hamba ciri-cirinya itu tunduk, hormat, tidak kurang ajar, selalu berkata ya, nggih, saya Tuhan. Tapi jangan sampai di depan Tuhan ya, nggih. Tapi di belakang Tuhan, ketika Tuhan tidak ada, boten kepanggih. Di depan Tuhan, di belakang, gombel. Jangan ya, di Alkitab ada itu ya, ada hamba yang, hamba atau anak ya. Jadi disuruh, iya, tapi tidak melakukan. Tapi ada anak yang enggak, tapi dipikir-pikir,
Oh, ya wis, terus melakukan. Pilih yang mana? Ya, enggak melakukan. Tapi yang kedua jawab enggak tapi melakukan. Pilih yang mana? Iya dan melakukan. Ya. Kesadaran diri. Aku harus taat. Kesadaran diri, taat itu penting bagiku. Kesadaran diri bahwa melakukan perintah Tuhan itu yang terbaik dalam hidupku. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu hamba setan, sekarang hamba Tuhan. Maunya hidup dalam kebenaran, nurut Tuhan. Itu kemerdekaan yang sejati. Tidak diikat dengan kuasa kegelapan. Tidak diikat dengan keinginan daging, keinginan dosa. Ya. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Perhatikan teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Baca sama-sama. 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Demi sebuah ketaatan, rela, taat sampai mati, setia sampai mati di kayu salib. Wow, penting taat itu ya. Tidak peduli. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena uang. Kalau ada uang baru jalan, tidak ada uang tidak mau jalan. Jangan. Yesus yang punya kuasa surga dan bumi memberikan contoh kepada kita anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, tidak sombong, tidak petentang-petentang, mentang-mentang anak Tuhan, anak orang kaya, anak pejabat, anak orang yang berkuasa. Hidup semaunya sendiri, tidak. Mengambil rupa seorang hamba. Selalu berkata ya terhadap perintah Tuhan. Oh, lebih susah daripada seorang pembantu di zaman sekarang, hamba atau budak zaman dulu. Selalu berkata ya. Tidak boleh berkata tidak. Dalam segala situasi kondisi apapun. Selalu harus berkata ya. Di masa sulit, capek, lelah, banyak masalah. Selalu nurut dan berkata ya. Tidak memusingkan dirinya sendiri. Tapi suatu kehormatan melakukan perintah Tuhan. Itu seorang hamba. Coba kita perhatikan teladan apa lagi ya. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Jemaat bicara soal hamba, budak, pelayan, kita ini sedang dididik oleh Tuhan. Kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak sekedar perintah-perintah, main perintah. Semua ada tujuannya. Ya, di satu sisi hamba, budak, kok enggak enak ya, diatur, disuruh-suruh, diperintah-perintah, kok enggak enak ya. Lebih senang merintah,
lebih senang menyuruh, lebih senang ngatur. Bisa tak? Oh, enggak gampang loh memimpin. Gak gampang loh jadi tuan. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan menjadi manusia, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tidak sekedar perintah, tapi memberikan teladan, memberikan contoh. Yesus guru agung, guru besar. Dia Tuhan yang menjadi manusia, mencuci kaki para murid. Para murid Tuhan Yesus harus mau saling membasuh kaki. Kaki kotor, berdebu, ya, hina. Membersihkan kaki. Suami istri pernah saling membersihkan kaki. Saling melayani. Saling merendahkan diri. Tidak menuntut harus dilayani. Tapi cepat-cepatan lebih dulu mana untuk melayani. Menolong. Memprioritaskan. Oh, tidak gampang. Semua ingin didulukan. Semua ingin dilayani. Semua ingin diprioritaskan. Meneladani Tuhan Yesus menjadi hamba ini harus atau tidak? Wajib atau tidak? Perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat harus menghambakan diri. Harus jadi pelayan. Kita hamba Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Kita pelayan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah manusia. Kita harus menghambakan diri. Harus melayani kepada pemimpin kita yang di dunia, yang kelihatan. Di keluarga ada orang tua. Di keluarga ada suami. Di gereja ada pendeta, ada ketua rohani, ketua kaum muda, koordinator, ada gembala. Di dunia sekuler ada pemerintah, ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Kita harus terkenal dengan kepenundukan diri, hati seorang hamba, hati seorang pelayan Tuhan, harus tidak bisa enggak. Kita nyanyi lagu yang tadi lagi ya, bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita tidak pantas, tidak layak mengomel, tidak pantas, tidak layak bersungut-sungut, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jangan. Jadilah hamba yang baik dan setia. Dia Tuhan yang baik. Segala sesuatu yang terjadi semua seizin Tuhan. Tugas kita nurut, taat. Itu kehebatan kita. Itu keberhasilan, kesuksesan kita ketika kita nurut, taat. Kita ini hamba Tuhan. Dia Tuhan. Jangan dibalik, kita Tuhan, dia hamba. Kadang-kadang kita marah-marahin Tuhan, kita suruh-suruh terus Tuhan. Kalau Tuhan tidak nuruti keinginan kita, kita marah, kita kecewa. Tidak pelayanan-pelayanan lagi, tidak gereja-gereja lagi. Wes gak sembayang-sembayang lagi. Padahal dia yang punya langit dan bumi, dia yang punya kuasa surga dan bumi. Kita kilaf kah? Atau kita lupa kah? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Mengapa kita harus jadi hambanya Tuhan? Jemaat sepakat ya, hamba Tuhan itu bukan pendeta, bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala. Hamba Tuhan itu kita semua, jemaat Tuhan. Kita semua murid-murid Tuhan Yesus, kita hamba Tuhan. Yang harus hormat, tunduk, taat sama Tuhan. Dia Tuhan loh. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang menciptakan para Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan para raja di dunia ini loh. Wow, kita bisa hormat-hormat sama presiden, sama perdana menteri, sama orang kaya, konglomerat, bahkan sama ratu, sama raja, sama pangeran. Wah. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah karena Tuhan tidak kelihatan? Kita tidak hormat, tidak tunduk, tidak taat. Tuhan maha tahu loh. Tuhan maha hadir loh. Kita hamba Tuhan. Sama-sama katakan kita hamba Tuhan. Katakan kanan kiri kita hamba Tuhan. Dan ini
jangan cuma jadi hamba Tuhan di gereja saja loh. Bagaimana di rumah, di jalan, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja. Tidak ada orang tahu, tidak ada jemaat tahu, tidak ada pendeta tahu. Mengapa kita harus jadi hamba Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milikmu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, tugas seorang hamba memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lukas 14 ayat 11. Oh, ini ada udang di balik batu ini. Ada apa di balik hamba? Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yuk kita periksa yuk diri kita masing-masing, bercermin. Kita suka merendahkan atau suka meninggikan? Kalau kita suka merendahkan seseorang supaya kita tinggi, kita merendahkan seseorang. Perhatikan, kalau kita ingin kita lebih tinggi dari orang lain, suka aku yang harus lebih tinggi daripada orang lain, dan kita merendahkan orang lain. Perhatikan, kalau saya suka merendahkan orang lain, perhatikan. Loh, saya ikut rendah loh. Rahasia hidup ya. Kayak kalau saya mengutamakan orang lain, suka meninggikan orang lain, menghormati orang lain. Tidak apa-apa saya, yang penting orang lain. Loh, saya ikut tinggi loh. Jangan suka merendahkan orang lain, kita ikut rendah loh. Suka meninggikan orang lain, kita ikut tinggi loh. Tuhan paling senang dengan orang yang rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Nurut, setia, ngikut, gampang ditekuk, gampang dibentuk, gampang diproses, tidak berontak, tidak protes, tidak marah-marah, tidak banyak nuntut. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan terus-menerus bantah, jangan terus-menerus melarikan diri. Jangan terus-menerus semaunya sendiri, tidak mau diatur. Jangan. Hidup ini sudah susah, tidak nurut lagi. Masalah terbesar kita itu tidak nurut, tidak taat. Matius 4 ayat 8. Perhatikan ya, hati-hati. Apakah kita hamba setan atau hamba Tuhan? Matius 4 ayat 8. Ini percobaan di padang gurun ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi.
Iblis membawa Yesus sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia sejati. Yang bisa ngantuk, yang bisa sedih, yang bisa nangis, yang bisa lapar. Manusia sejati. Ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Katakan sama-sama kerajaan, semua kerajaan. Dengan kemewahannya, dengan kemegahannya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Lagu yang pertama tadi ya, tentang menyembah. Apa tadi Pak Bud? Jangan main-main dengan penyembahan. Wow. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Bapa, namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan kita taat, nurut, tunduk sama Tuhan, hormat sama Tuhan, sama dengan kita menguduskan nama Tuhan yang memang sudah kudus. Kita menguduskan nama Tuhan yang memang nama Tuhan yang maha kudus. Kalau kita nurut, tunduk, hormat sama Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Oh, kita tercobai terus loh ya. Untuk hari-hari ini tidak menyembah Tuhan. Nyembah uang. Nyembah kemewahan dunia ini. Lebih memilih harta benda kemewahan dunia ini. Yang sementara ini daripada Tuhan. Ayo kalau suruh pilih. Pilih mana? HP baru, mobil baru, rumah baru, berlian, atau Tuhan? Semua kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Apa sulitnya sih sujud menyembah? Allah cuma sujud menyembah aja. Jadi hati-hati sikap, perbuatan, perkataan kita. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Nah ini, sebab ada tertulis. Sama-sama katakan, sebab ada. Kalau belum pernah baca kitab suci, kalau tidak ingat kitab suci, kalau tidak hafal kitab suci, mana bisa ngomong sebab ada tertulis. Ciri-ciri hamba itu suka membaca firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama-sama katakan berbakti. Ya, berbakti. Melayani. Tunduk. Hormat, taat. Para orang tua sering berdoa ya. Semoga anakku, semoga mak engkong, kakek nenek, opa omah, bakung, uti. Semoga anakku, cucuku jadi orang yang berbakti
kepada Tuhan, bangsa, negara, dan keluarga. Berbakti. Jangan cuma mendoakan anak cucu, jangan cuma nuntut anak cucu jadi anak yang berbakti. Apakah kita sudah berbakti kepada Tuhan? Melayani Tuhan, tunduk, hormat, taat sama Tuhan. Atau Tuhan yang jadi pelayan kita suruh-suruh terus. Atau di luar gereja kita nggak menghormati Tuhan. Hidup semaunya sendiri. Wah, kelihatannya sepele. Alah biasa Pak, sudah biasa, sudah umum. Rahasia umum. Hormat, tunduk, taat cuma di gereja, di tempat ibadah. Cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita nggak jadi hamba Tuhan. Kita jadi tuannya Tuhan. Atau hamba setan. Atau hamba uang. Lukas 17 ayat 10. Terakhir. Ini ciri-ciri hamba yang baik. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Wow, hebat ini. Melakukan semua, segala sesuatu. Enggak pilah-pilah, enggak pilih-pilih. Wah ini yang enak ini. Ini enggak mau, enggak enak ini. Kamu aja ini. Nah, ini yang enteng-enteng, yang ringan aku. Yang berat-berat kamu ya. Kamu ya. Kamu nurut. Kamu junior, aku senior ini. Yang berat-berat kasih yang junior. Hendaklah kamu berkata. Ulang-ulang. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini tidak gampang. Kadang-kadang atau biasanya kalau kita sudah melakukan semua, pasti kita nuntut, ini daging ini ya, nuntut dihargai, nuntut untuk diapresiasi. Kamu harus terima kasih dong sama aku sudah melakukan semua sudah beres, semua sudah teratur, semua sudah bersih karena aku. Semua berjalan dengan baik karena aku ini berguna loh. Untung ada aku. Tidak ada aku berantakan semua. Tidak ada aku kotor. Tidak ada aku tidak bisa berdiri. Kalau sudah melakukan semua, sulit loh berkata, oh aku cuma hamba yang tidak berguna. Aku bisa ini karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan kasih kemampuan, karena Tuhan kasih hikmat. Karena Tuhan, oh tidak gampang. Kita tercobai karena aku. Tidak gampang berkata, aku melakukan ini, oh sudah senang aku. Aku bisa membereskan ini semua. Sudah senang, bangga. Suatu kehormatan aku menghambakan diri. Suatu kehormatan aku melakukan perintah Tuhan. Oh sudah terima kasih. Oh tidak gampang.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita taat, oh harus. Nggak taat, keterlaluan. Oh, kita buktikan sama-sama ya. Jika kita punya hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Jika kita terkenal dengan ketaatan, kepenundukan diri kita kepada Tuhan. Oh, buktikan sendiri apa yang terjadi. Lihat sendiri kedahsyatan apa yang akan terjadi ke depan. Jika kita terkenal dengan ketaatan, penundukan, hormat sama Tuhan. Nggak peduli sesoro apapun, tidak peduli semenderita apa. Yang penting kita nurut, taat, jadi hamba, jadi pelayan, hormati Tuhan. Kita akan terkagum-kagum akan pengangkatan Tuhan. Ada seorang yang bernama Bill Bright. Sebelum dia terkenal karena pembuatan film Yesus Kristus yang ditonton oleh miliaran orang. Yang terima Yesus ratusan juta pada waktu itu. Awalnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia putuskan mulai hari ini aku jadi hamba Tuhan. Mulai hari ini aku jadi budaknya Tuhan. Sekasar itu, pakai bahasa lama. Aku budaknya Tuhan. Aku tidak ada artinya apa-apa. Arti hidupku adalah ketika aku nurut sama Tuhan. Jemaat, jangan pusingkan segala macam yang tetek bengek yang kecil-kecil. Udahlah, pastikan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Itu penting dalam hidup ini. Pastikan kita nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Oh, jadi ingat Yusuf ya. Itu baru hamba Tuhan. Disakiti, dirugikan, tetap hormat sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap mengampuni, tetap mengasihi. Di sumur kering tetap mengasihi, tetap mengampuni. Di penjara tetap mengasihi, mengampuni. Ini penting ini jemaat Tuhan ya. Kalau Tuhan suruh mengasihi, mengasihi. Kalau Tuhan suruh memberi, memberi. Kalau Tuhan suruh mengampuni, mengampuni. Kita hamba, kita budak. Kita pantas layak nurut sama Tuhan. Ya. Haleluya. Yuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Kita di dunia ini hanya sementara ya. Mau mampir ngombe. Perkataan Yesus yang terkenal adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan ini penting kan, kebutuhan pokok. Jangan sampai tidak ada makanan. Masa kelaparan, makanan harganya 1 juta beli, butuh. 1 piring harganya 10 juta, beli, butuh. Tidak punya HP tidak apa-apa, tidak punya sepatu baru, baju baru tidak apa-apa. Tidak punya rumah tidak apa-apa, tidak punya sepeda motor tidak apa-apa. Yang penting ini bisa makan. Penting makanan. Begitu juga kita melakukan kehendak Bapa, itu sepenting kita membutuhkan makanan. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Kita katanya beriman kepada Tuhan Yesus. Katanya kita di hati kita ada Tuhan Yesus.
I love you Jesus. Kalau Tuhan Yesus bisa taat sampai mati di atas kayu salib, kita bisa taat, setia sampai akhir hidup kita. Matikan keinginan daging, keinginan dosa kita. Haleluya. Refnya, ku telah mati dan tinggalkan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Layak, pantas kami menghambakan diri kepada-Mu Tuhan. Melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau fokus terus lihat Tuhan Yesus. Kemana mata Tuhan bergerak, kemana tangan Tuhan bergerak, memerintah menyuruh kami. Kami mau segera lakukan Tuhan. Waktu ini sangat singkat. Kami ada di dunia ini karena Tuhan tempatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami semua adalah duta-duta kerajaan surga, utusan kerajaan surga. Tuhan, waktu ini singkat. Kami di dunia ini hanya untuk melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu, rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau tertipu dengan kemewahan dunia ini yang sementara, yang nanti akan kami tinggal. Tuhan, Engkau sangat berharga. Engkau lebih berharga daripada intan permata, emas. Engkau lebih berharga Tuhan. Engkau yang punya kuasa surga dan bumi. Kami mau lebih lagi mentaati, menghormati Engkau Tuhan, menghargai Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau lebih mengasihi, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami kembali bertobat, berubah. Oh haleluya. Kami mau terus mengingatkan pada diri kami masing-masing. Kami adalah hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Tidak lagi jadi hamba dosa, tidak lagi jadi budaknya dosa. Terus-menerus menuruti keinginan daging, keinginan dosa kami. Kami tinggalkan manusia lama kami Tuhan. Kami kenakan manusia baru. Kami tetapkan, kami putuskan hidup dalam hidup kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, pemulihan yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, studi kami, kota kami, gereja kami, negeri kami Tuhan.
Haleluya. Keadilan, kebenaran terus bergulung-gulung di negeri kami ya Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi. Kasih-Mu, kuasa-Mu melanda Indonesia Tuhan. Terima kasih. Roh takut akan Tuhan ada di negeri ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau mengarahkan hati raja kemana Engkau mau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali ke tempat masing-masing. Kami terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, yang menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.